Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini saya mau bikin kue bika Ambon pandan ya, untuk kue kedoyananku ya. Jangan lupa nonton sampai habis biar resepnya kuenya itu bagus gitu ya. Terus sudah gitu jangan lupa like, komen atau tanya boleh kalau nggak jelas ya. Terus di share kalau misalnya memang temanmu ada yang perlu bikin bika Ambon pandan ini gitu ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Makasih. Selamat menonton. Nah, ini untuk mula-mula kita perlu 10 lembar ini daun jeruk yang udah kita cuci bersih dan kita sobek ya, setengah sendok teh garam sama satu batang serai geprek ya dipotong. Terus udah gitu 300 ml santan kental gitu. Nah, kita tuangin dulu ya, kita masak nantinya. Kita tuangin. Nah, terus nanti pas waktu masak ya kita aduk-aduk terus ya biar jangan gosong gitu ya guys. Bahan-bahan selanjutnya bentar ya. Nah, kita masak santannya guys dengan api kecil ya, diaduk-aduk sampai dia lebih menyusut ya sedikit dan kelihatan tuh udah mengental gitu ya. Nah guys, ini udah keluar harum serai dan daun jeruknya. Nih daun jeruknya udah berubah warna kan. Ini serainya coba kita lihat. Nah serainya juga udah berubah warna. Ini juga udah berbuih-buih ya. Udah ini kayak berbusa-busa gitu. Nah udah nggak begitu encer lagi. Kita matikan. Terus kita dinginkan ya, biar nanti bisa dicampur ke adonan telur. Kalau misalnya belum dingin kan dicampur ke adonan telur, ntar jadi matang telurnya ya. Oke. Nah, bahan lainnya kita perlu 2 sendok makan gula pasir ya untuk bikin biangnya ya, sama 1 bungkus vermipan ya, ragi. 1 bungkus kan 11 gram ya kan, tuh 11 gram. Nah ini tepung terigu 4 sendok makan, peres ya, nggak usah muncung. Satu lagi. Nah kita campur dulu, terus kita tambahkan 100 ml air hangat ya, pakai gelas takar ini aja. Ini kan tadi bekas nakar gula dan tepung ya. Ini ada tepung tapioka yang udah diayak ya, 200 gram. Sama ini ada 6 kuning telur ya, sama 150 gram gula pasir, pasta pandan ya. Nanti ada ini nih baking powder sedikit ya, nanti kita tambahkan. Udah segitu dulu ya. Nah nih guys, udah kita aduk rata, terus kita tambahkan 100 ml air hangat ya. Tambahkan, terus kita aduk rata. Aduk rata sampai tidak menggumpal ya guys. Nah kalau dia berbusa kayak gini berarti si raginya aktif guys. Sementara itu santan yang tadi udah kita dinginin, kita buang daun jeruk dan serainya ya guys. Nah kalau udah bersih, ini kita tambahkan sedikit pasta pandan ya, nanti kita aduk rata. Ini kita aduk rata dulu yang ini.
satu persatu guys. Ini udah dingin nih santannya, step by step prosedurnya ya. Ini diaduk rata dulu sampai tidak menggumpal, terus nanti kita tutup ya guys, biarkan dia mengembang selama ya 20-30 menit ya. Sesudah dia tidak panas lagi, sesudah kita adon kocok mixer si telur dan gulanya ya. Ini masih menggumpal. Kita proses dulu. Telurnya udah mengembang ya guys, udah warnanya udah putih, gula putihnya juga udah mencair ya. Nah, sekarang kita masukin santannya yang udah kita aduk pakai pewarna tadi, pakai pasta santan, pasta pandan. Sedikit ya guys. Masukin dagingnya. Nah, dagingnya udah mengembang kan? Nah, kita masukin sedikit. Ini tadi saya tambahkan sedikit pasta pandannya lagi ya, karena masih kurang hijau. Nah, sekarang sih udah hijau ya, cukup ya. Nah, udah gitu kita diamkan dia selama 2 jam ya. Terus kita tutup deh pakai kain gitu, biar jangan kemasukan lalat dan lain sebagainya gitu ya. Kita tutup pakai kain
biar dia mengembang gitu. Terus untuk loyangnya kita balurin sekelilingnya pakai margarin ya. Terus karena loyangnya harus yang tebal ya, yang warna hitam ya biasanya, karena saya nggak punya jadi pakai yang ada aja. Ini pakai loyang yang biasa buat taruh sayur ya. Nah ya udah nggak apa-apa sih, nanti kan kita masaknya lama gitu, jadi takutnya sekelilingnya itu udah keras, udah gosong, terus dalamnya masih belum mateng gitu, jadi kita pakai yang ini ya nanti. Nah guys, kita panaskan dulu ya loyangnya, tambahkan sedikit minyak makan ya, minyak goreng 1 sendok makan ya, biar nanti nggak lengket tuh di loyangnya. Nah kita panaskan dulu sampai si loyangnya panas ya, baru kita masukkan adonannya ya guys. Nah ini adonannya guys, sesudah 2 jam ya. Nah kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder ya, nih. Terus kita aduk-aduk. Udah diaduk-aduk, nanti baru kita masukkan ke loyang yang udah panas tadi ya guys. Nah loyangnya udah panas ya guys, itu buktinya ada sedikit adonan kan tadi tempat saya naruh sendoknya itu kan tadi. Nah dia udah rada kecoklatan gitu. Nah sekarang kita tuangkan adonannya. Tuangkan semuanya, terus kita masukkan ke dalam oven lagi ya, tapi pintunya nggak boleh ditutup ya guys, di rak bagian bawah dulu ya, pintunya nggak boleh ditutup, soalnya kan tadi kita taruh sedikit baking powder lagi ya, kalau ditutup ntar bahaya lagi ya. Oke, kita beresin ini dulu ya guys. Ups. Nah ini posisi pintu ovennya ya guys, dibuka sedikit, ini apinya sedang ke gede ya. Nah kita masih bisa lihat si sodanya tuh masih naik gitu ya, masih menggelembung gitu, ada gelembung-gelembungnya di adonannya gitu. Nanti kalau misalnya gelembung-gelembungnya udah berhenti, jadi si adonannya tuh udah jadi ya, udah nggak cair lagi gitu. Nah baru kita tutup gitu, kalau nggak dia nanti akan bereaksi, bisa meledak nanti. Nah terus ini kita siapkan minyak goreng juga ya sedikit, sama kuas. Nanti akan kita kuas bagian atasnya untuk mengecek apakah sarang-sarangnya udah jadi ya di permukaannya gitu ya. Tuh. Nah guys, tadi 40 menit ya udah saya tutup pintunya, karena kelihatannya si sekeliling kuenya itu udah coklat-coklat tua gitu ya, udah rada gede juga coklatnya gitu, ada 1 sentian gitu. Jadi kan kalau misalnya pinggirnya udah coklat kan dia nggak mungkin naik lagi gitu ya kan. Terus lihat permukaannya juga udah rada coklat-coklat tuh, lihat tuh. Kalau udah rada coklat-coklat kan berarti udah rada mateng dia, jadi nggak mungkin gelembung-gelembung lagi. Jadi saya tutup. Nah sekarang sesudah 10 menit, jadi ini udah 50 menit ya. Nah saya cek tadi ditusuk pakai lidi ya, dia ternyata tuh udah ngeset ya, udah keras gitu, jadi udah nggak cairan lagi. Nah sekarang kita nih kan kita cek ya kan, tuh ya nggak cairan lagi. Nah kita udah boleh kuas ya, nih kuas. Nah permukaannya
biar nggak kering, dan kita cek apakah udah jadi sarang-sarangnya. Ini sih udah jadi sih sarang-sarangnya. Nih udah kelihatan kan sarang-sarangnya. Bagian tengahnya dia masih masak ya gitu ya, tuh lihat tuh kan udah ada sedikit sarang-sarangnya ya. Udah cukup nih. Ya, kita tutup lagi guys. Nah, kita tutup lagi. Nah, kita cek lagi guys. Nih. Tadi pas 5 menit ya, tambahan 5 menit jadi 1 jam ya. Itu udah saya kecilin si apinya. Nah, terus saya tambahin 5 menit lagi, jadi sekarang udah 65 menit ya. Nah, soalnya tadi saya lihat pas waktu 60 menit itu bagian tengahnya sini, nih bagian tengahnya sini masih meleduk-meleduk gitu ya, kayak yang lagi yang cair-cairnya lagi dimatengin gitu. Nah, sekarang kita tusuk ya pakai lidi. Tuh, nggak ada yang lengket-lengket lagi kan? Tuh, nggak ada yang lengket-lengket lagi, berarti dia udah mateng dan nggak ada yang meleduk-meleduk lagi. Nah, udah, sekarang kita matikan kompornya ya, biarkan dia di dalam sebentar, 5 menit, nanti kita keluarin, tunggu dia dingin, baru kita keluarin dari loyangnya ya guys. Oh, itu kenapa nggak pakai kertas roti, karena dia kan cairan, jadi kalau pakai kertas roti nanti kertas rotinya mengambang gitu loh ya. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa like, share ya, subscribe ya, untuk mendukung channelnya saya Susan ZS ya. Makasih, bye bye.